Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Trenggalek, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, yang saya hormati pula Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, yang terhormat Bapak Kepala Kemenak, serta Bapak Ketua PGRI Cabang Kabupaten Trenggalek, beserta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini telah hadir di sebelah saya Bapak Wakil Bupati Trenggalek, Bapak Syah Natanegara. Akan saya bacakan profil singkat beliau sebelum beliau memaparkan PFE. Beliau lahir dengan nama Syah Muhammad Natanegara, lahir di Tulungagung pada tanggal 18 Maret tahun 1986. Beliau tinggal di RT 32 RW 13 Desa Kedungurah, Kecamatan Pegalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Riwayat pendidikan beliau adalah sebagai berikut. Beliau menempuh sekolah dasar di SD Ma'arif NU, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di MTSN 1 Ponorogo, kemudian melanjutkan di MA dari Najah Ulijawi Jakarta. Beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, lulus pada tahun 2017. Nih, Bapak Ibu sekalian, langsung saja materi dari beliau. Saya sapa lagi Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah datang di Wisma PGRI Kabupaten Trenggalek. Enggak. Suatu kehormatan kami menerima tamu besar di sini Bapak. Masih kurus ini? Oh masih kurus, dibesarkan lagi Bapak sebentar lagi. Jangan khawatir, Trenggalek ini mudah sekali membesarkan orang-orang Bapak. Oke, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar PFE, Psychological First Aid, pertolongan pertama bagi peserta didik pasca pandemi COVID-19. Demikian dari saya, Bapak Wakil Bupati Trenggalek. Mohon maaf saya sedikit grogi nih Pak. Enggak dikit Pak. Oh iya. Hari ini akan disampaikan materi oleh Pak Wabu. Materi monggo Pak, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, terima kasih. Saya dengan Mbak atau Saya Ratna, saya Bu saja Pak. Dengan Bu Ratna. Oke. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Bu Ratna, juga kepada PGRI Kabupaten Trenggalek yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa berbagi dengan guru-guru yang ada di Kabupaten Trenggalek. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek, juga seluruh hadirin yang hadir di kantor PGRI dan seluruh hadirin yang tergabung baik secara langsung maupun secara virtual. Jadi alhamdulillah sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari PGRI untuk seluruh guru-guru yang ada di Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sekali lagi kita atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, karena di masa pandemi yang seperti ini para Bapak Ibu guru itu sebenarnya juga menjadi pahlawan, selain para tenaga kesehatan yang memang bersinggungan langsung di masa pandemi ini. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri situasi yang seperti ini menuntut, dan situasi yang seperti ini membuat kondisi kehidupan sosial kita, kondisi berbangsa dan bernegara kita ini banyak mengalami perubahan, terutama di sektor pendidikan. Sehingga kita bersyukur karena ternyata sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini mampu dan bisa menjawab apapun tantangan, meskipun tantangannya berupa tantangan pandemi yang
tidak semua negara ataupun tidak semua elemen masyarakat, tidak semua sektor-sektor itu mampu untuk bertahan. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, para guru-guru yang ada di Kabupaten Trenggalek yang tergabung pada pagi hari ini, di sini ada tema Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Bangkit Guruku, Maju Negeriku. Ini muncul satu pertanyaan besar ketika ada tema Bangkit Guruku, Maju Negeriku. Jadi jangan sampai seolah-olah kita ini sedang dalam masa yang tidak baik sehingga muncul kata-kata bangkit. Kita tidak menginginkan hal-hal seperti itu, tapi kita menginginkan adanya satu dinamisasi atau satu pergerakan, sehingga meskipun kita sedang dalam masa pandemi, meskipun masa-masa pandemi ini mengharuskan kita untuk berbenturan, ya sama-sama kita ketahui hari ini para guru, para tenaga pendidik, dan para stakeholder di dunia pendidikan ini memiliki berbagai macam masalah. Mulai ditukari itu apa bahasa Indonesianya? Diseneni, apa ya, dimarah-marahi sama para wali murid. Terus sebelum lagi para netizen itu kalau kita baca banyak sekali tulisan-tulisan di Facebook, di Instagram dan sebagainya, itu yang tidak sedikit yang memojokkan para tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Banyak yang mengatakan di situasi seperti ini dengan pemerintah menerapkan apa itu pendidikan daring tanpa tatap muka, jadi pendidikan dari rumah itu banyak sekali menerima tantangan. Salah satunya berbagai macam hambatan datang dari institusi itu sendiri. Nah, tapi kita melihat di sini ada berbagai macam apa istilahnya, ada berbagai macam terobosan-terobosan, inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh guru-guru khususnya yang ada di Kabupaten Trenggalek. Jadi meskipun kita menyadari, meskipun hatinya terluka karena dimaki-maki, tapi insya Allah ikhlasnya tidak tertandingi. Sehingga kita berharap semoga itu menjadi amal ibadah untuk guru-guru yang ada di Kabupaten Trenggalek. Amin Allahumma amin. PGRI adalah garda terdepan dunia pendidikan. Jadi di materi kita ini saya bacakan aja materinya. Balik. Geser ke kiri. Nah, di Ketua Umum PP Persatuan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia mengatakan pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas SDM. Guru harus terus berupaya menyesuaikan dengan segala bentuk perubahan di masa pandemi demi mencerdaskan generasi muda. Guru harus mengembangkan diri dengan memanfaatkan teknologi. Yang terakhir adalah guru harus memanfaatkan teknologi. Kenapa demikian? Karena hari ini diakui atau tidak diakui, diterima atau tidak diterima, dunia sudah sangat berubah. Sebelumnya mengajar itu kita sudah terbiasa di kelas selama puluhan tahun. Seperti saya ini yang sampai tahun 2017 masih harus sekolah sampai umur 27 tahun hanya untuk mendapatkan gelar sarjana, ya rada izin saja ini saya ini. Ya, itu yang kami hormati, kita sudah terbiasa melakukan pembelajaran dengan tatap muka, kita sudah terbiasa melakukan transfer knowledge itu melalui satu sentuhan atau dengan interaksi yang itu dilakukan secara langsung. Tapi hari ini kita dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, untuk bisa mengikuti kondisi yang ada, sehingga ini adalah salah satu terobosan dan kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PGRI Kabupaten Trenggalek dengan membuat studio podcast
yang ini juga bisa dirasakan manfaatnya, yang dulunya untuk mengumpulkan 100 guru, untuk mengumpulkan 100 partisipan ini dalam satu acara membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Akhirnya dengan perkembangan teknologi ini menjadi lebih sederhana. Dengan kita cukup share link, semua bisa mengikuti, dan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita transformasikan ini menjadi lebih cepat tersampaikan. Dan juga lebih enaknya lagi ketika kita tertinggal atau mungkin disambi dengan ngomong anak, masak, ngeladeni suami, ngeladeni istri, itu masih bisa tidak tertinggal info-info yang sudah disampaikan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, hari ini less education menjadi tantangan bagi guru di Indonesia. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, seorang guru perlu menciptakan jaringan yang romantis dengan wali murid. Mengapa demikian? Karena atmosfer positif pendidikan adalah pendidikan di keluarga. Karena kesuksesan pembelajaran di masa pandemi tidak lepas dari peran orang tua saat pendampingan belajar di rumah, sehingga tercipta rumahku sekolahku. Diagnostik dan remedial teaching dengan membuat kelas maya sehingga peserta didik tidak merasa kehilangan figur yang mengarahkan dalam belajar, dan tercipta suasana belajar yang menyenangkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pembelajaran. Bapak Ibu guru yang kami hormati, hari ini beban panjenengan semuanya bertambah. Kalau dulu panjenengan sebagai guru punya kewajiban utama mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan para muridnya, dan mentransfer keilmuan maupun pengetahuan kepada para muridnya. Tapi hari ini pekerjaannya bertambah satu lagi, yaitu memfahamkan para wali murid. Kalau dulu kita cukup hanya mengajar murid, selesai dan bisa yang lain, hari ini tidak. Kita punya satu kewajiban lagi. Kenapa kita harus mengajari para wali murid? Ya karena itu tadi, karena hari ini kita dituntut oleh keadaan, kita dipaksa oleh keadaan harus melakukan pembelajaran secara hybrid, ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Sehingga apabila orang tua ini, apabila para wali murid ini tidak teredukasi dengan baik, ini menjadi persoalan baru untuk kita semua. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anak didik kita menjadi tidak nyaman di rumah, menjadi malas mengerjakan pekerjaan rumah, karena ketika anak-anak kita mengerjakan PR, bisa jadi harus ribut dulu dengan orang tuanya, atau bisa jadi orang tuanya tidak peduli, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Maka di sini kita punya tugas tambahan untuk bisa memastikan para orang tua, para wali murid ini memiliki perhatian khusus kepada anak-anaknya. Meskipun kita juga harus menerima kenyataan bahwasanya tidak semua wali murid, tidak semua orang tua sesuai dengan apa yang kita kehendaki, sesuai dengan apa yang guru-guru Kabupaten Trenggalek ini kehendaki. Maka dari itu Bapak Ibu guru yang kami hormati, kita berharap PGRI bisa berperan dan PGRI bisa menjadi rumah guru yang transformasional, sehingga PGRI dapat mendatangkan perubahan inspiratif dan motivasi bagi guru di masa pandemi, sehingga mampu menghadapi perubahan sistem pembelajaran. Yang kedua, kita juga berharap PGRI ini menjadi organisasi yang fleksibel sehingga mampu mencerminkan guru yang kreatif, cekatan, menyenangkan, dan mampu menciptakan ide-ide baru. Oleh karena itu, PGRI harus terus mendorong supaya anggotanya untuk tetap eksis dan beradaptasi dengan perubahan di masa pandemi dengan cara menggunakan media pembelajaran, diantaranya Google Form, Google Classroom, WhatsApp, Zoom, Google Sheet. Yang kedua, mengimplementasikan dengan memilih bahan pembelajaran secara daring. Yang ketiga, memilih metode yang cocok pada pembelajaran di masa pandemi dan sesuai dengan kemampuan maupun karakter serta siswa yang diharapkan.
Jadi Bapak Ibu guru yang kami hormati, kita menyadari betul sampai hari ini banyak di antara anggota kita, banyak di antara anggota PKRI ini atau guru-guru yang ada di Kabupaten Trenggalek yang terkesan aras-arasan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Ya kita harus jujur. Karena apa? Ya karena tidak mungkin juga ketika kita sampaikan 100% pengajar di Kabupaten Trenggalek sudah melek teknologi, karena faktanya belum seperti itu. Sehingga kita berharap meskipun hari ini kita sudah berada pada masa hampir 5.0, kita berharap kepada Bapak Ibu guru ini untuk terus kreatif mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Karena sebenarnya ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh zaman kepada kita, terkhusus di dunia pendidikan. Kita juga tahu ada berbagai macam aplikasi pendidikan, dan hari ini salah satunya juga yang sudah ada di antara kita yang semoga ini juga sedang kita dorong, berbagai macam aplikasi dari pihak ketiga untuk bisa masuk ke Kabupaten Trenggalek untuk bisa digunakan, sehingga ini membantu membantu program-program dari pemerintah daerah, membantu program-program dari dinas pendidikan, program-program dari sekolah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu sedikit kita ketahui teknologi pendidikan hari ini sudah sangat luar biasa, sehingga mulai dari kementerian dan sebagainya, Kementerian Pendidikan dan sebagainya, ini benar-benar mendorong kita untuk melek aplikasi, melek teknologi. Jadi kalau tidak salah, saya juga sering mendengar di lingkup dinas pendidikan ini atau di lingkup para pengajar ini sudah sering diadakan webinar ataupun mungkin fintech atau hal-hal yang itu sangat berkaitan dengan pengembangan teknologi. Sehingga kita berharap Bapak Ibu itu untuk membantu pemerintah daerah juga untuk menciptakan konsep smart city. Jadi bagaimana semua hal yang ada di Kabupaten Trenggalek ini bisa secara elektronik. Nah, salah satunya adalah di dunia pendidikan. Karena apa? Karena dunia pendidikan ini menjadi wajah dari pemerintah kabupaten dan menjadi wajah pemerintah kabupaten yang sedang menjalankan roda pemerintahan. Itu yang kami hormati, kita juga mendorong digunakannya aplikasi pembelajaran, ada ya e-guru atau macam-macam lah, itu yang ada yang sudah mulai masuk ke kita dan apa yang menjadi kesukaan Bapak Ibu semuanya. Nah, maka dari itu kita berharap aplikasi-aplikasi pembelajaran ini menjadi jawaban di tengah masa-masa kita menghadapi tantangan di masa pandemi ini, tantangan juga karena kita meyakini ke depan ini kelihatannya sistem pendidikan seperti ini akan terus digunakan. Jadi kemungkinan kita untuk kembali ke metode lama, itu kemungkinan juga akan semakin mengecil. Karena apa? Karena kita ketahui bersama biaya untuk bikin kelas, biaya untuk perbaikan kelas dan sebagainya itu tidak sedikit. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, di tengah upaya kita untuk keluar dari masa-masa pandemi ini, kita juga harus memperhatikan psikologi anak didik kita. Jadi selain kita menghadapi tantangan dan kita berusaha untuk menaklukkan tantangan zaman, kita juga harus bersiap-siap dengan efek yang tidak kecil yang ditimbulkan dari masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita berharap ada upaya edukasi dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, tetap sehat mental pendidikan selama pandemi. Yang kedua, guru tetap memberikan penguatan aktif dan memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Guru juga menjadi teman bagi peserta didik di masa pandemi, dan guru wajib hukumnya memperbaiki komunikasi dengan wali murid dan juga peserta didiknya.
PGRI juga mendukung program pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menjadi orang tua asuh dari dampak pandemi ini. Nah, guru harus kreatif, guru harus inovatif menghadapi pandemi karena menjadi tulang punggung pendidikan sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga. Dan harapannya guru memberikan pengarahan penggunaan teknologi digital sebagai media pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Di Ibu Guru yang kami hormati, hari ini yang paling terakhir ada kita baca berita ada pengeroyokan. Ya, itu dari pengeroyokan yang ada di Gandusari kalau nggak salah itu. Jadi beberapa dari 7 atau 8 pelaku itu 5 diantaranya masih anak-anak di bawah umur. Ini menjadi satu PR untuk kita, ini menjadi satu tantangan untuk kita bagaimana ketika di bawah pengawasan para guru ini hanya selama 3 jam dan yang 21 jam lainnya di rumah, ini menjadi satu tantangan besar untuk kita. Sehingga kita berharap ini nanti di forum-forumnya para guru, terutama di forum-forum PGRI ini akan menemukan formula pembelajaran yang selama ini hilang. Nah, termasuk hari ini kita dari pemerintah Kabupaten Trenggalek juga sedang membuat satu buah perbuk yang ini sebagai jawaban dari perda yang sudah dibuat oleh pemerintah kabupaten, perda tentang fasilitasi pendidikan, juga sebagai jawaban dari adanya undang-undang pesantren. Jadi kita menginginkan pendidikan akhlak, pendidikan keagamaan, pendidikan adat yang ada di Kabupaten Trenggalek ini tidak terputus. Mengingat Kabupaten Trenggalek ini adalah kota yang terkenal dengan budaya keagamaannya, kota yang terkenal dengan budaya santrinya, budaya pesantrennya. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai kenakalan remaja ini di luar kenakalan remaja yang wajar. Tidak mungkin kita menuntut anak-anak remaja, anak didik kita untuk tidak menjadi nakal. Tapi nakalnya anak itu saya meyakini ada batas kewajarannya. Maka itulah yang harus kita pahami, itu yang harus kita didik, dan nilai-nilai atau norma-norma yang sudah tertanam khususnya adat istiadat yang ada di Kabupaten Trenggalek ini tidak tercerabut. Di Ibu yang kami hormati, ada banyak hal yang ingin kita diskusikan sebenarnya. Ini ada prosesi diskusi atau tidak? Tidak, Bapak. Oh, tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya juga akan sampaikan lagi terkait salah satu program yang ini semoga akan menjadi jawaban dari pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk membantu, untuk bersinergi dengan PGRI dalam hal mensukseskan pendidikan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dari ini kalau kita ketahui bersama, sekolah itu hanya berlangsung selama 6 jam. Pagi 3 jam satu sesi kedua 3 jam kemudian, sehingga rata-rata jam 1 itu anak-anak didik kita sudah pulang ke rumah. Nah, mereka hanya 3 jam berada di sekolah, dan para guru hanya 3 jam bisa mengawasinya. Karena saya yakin ketika murid-murid ini sudah pulang ke rumah, itu nanti keadaannya akan berbeda, karena tidak semua guru bisa mengakses 40 siswanya yang ada di sekolah, atau seorang guru tidak akan bisa mengakses 30 siswanya ketika berada di rumah. Nah, inilah yang akan menjadi PR untuk kita, sehingga pemerintah Kabupaten Trenggalek ini sedang menyusun bagaimana satu buah aturan untuk kita bisa mendorong pendidikan non formal di Kabupaten Trenggalek ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah kita juga sedang berupaya untuk untuk berbagi dan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru-guru atau tenaga-tenaga pendidik informal. Salah satunya adalah guru-guru TPA yang banyak tersebar di Kabupaten Trenggalek. Ibu yang kami hormati, sehingga kita berharap anak-anak kita nanti ketika pagi sudah banyak belajar di sekolah, sorenya kita akan usahakan untuk mewajibkan para anak didik kita ini belajar di TPA-TPA, di dinia-dinia yang ada di lingkungannya.
sehingga kenakalan-kenakalan remaja ini bisa lebih kita tekan, bisa lebih kita arahkan agar menjadi energi positif untuk anak-anak ini menjadi lebih kreatif, menjadi lebih inovatif. Jadi sekali lagi kita berharap istilah-istilah nakal itu sudah tidak digunakan lagi. Coba kita gunakan istilah yang lain. Satu misal istilahnya apa selain nakal apa Bu istilahnya Bu? Untuk menghalus. Mungkin kurang didikan atau kurang perhatian. Seperti itu. Berarti itu bisa lebih sederhana lagi pintar yang berlebihan kira-kira. Tidak tersalurkan. Pintar yang tidak tersalurkan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kita harus benar meyakini tidak ada anak nakal. Yang ada adalah anak yang belum diarahkan. Sehingga kita punya kewajiban sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai stakeholder ini untuk memberikan jalan kepada para anak didik kita, untuk memberikan wawasan dan untuk memberikan gambaran bagaimana sih hidup yang sebenarnya. Kalau kita seperti ini maka kita akan seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ya waktunya berapa menit ini? Ini monggo Bapak. Bapak mau berapa menit? Kami mengikuti dari Bapak. Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadi terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, kita berharap sinergi dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Trenggalek ini maju di bidang pendidikan ini bisa tercapai dengan baik, dan hal-hal termasuk apapun yang ingin disampaikan kepada kami, kepada Pak Bupati maupun kepada kami, kita akan dengan sangat terbuka menerima, kita akan dengan sangat terbuka memperhatikan hal-hal yang menjadi kebutuhan para guru di Kabupaten Trenggalek, hal-hal yang menjadi keluh kesah para guru di Kabupaten Trenggalek. Kalaupun tidak bisa ketemu langsung, mungkin bisa lewat media sosial atau dengan berkirim surat. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga berharap program-program dari pemerintah yang nanti akan kita sampaikan melalui Dinas Pendidikan ini untuk sama-sama kita wujudkan, salah satunya di bidang digitalisasi pendidikan, karena ini sesuai dengan konsep kita tentang Trenggalek Meroket. Di bagaimana kita menginginkan adanya satu buah infrastruktur digital. Infrastruktur digital ini memang tidak hanya di wilayah pendidikan, tapi di semua sektor pemerintah Kabupaten Trenggalek, sehingga pemerintahan kita menjadi lebih maju, lebih efektif, dan bisa melayani masyarakat Kabupaten Trenggalek dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada PGRI, sekali lagi terima kasih kepada guru-guru yang ada di Kabupaten Trenggalek. Semoga silaturahmi kita pada pagi hari ini membawa berkah manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Trenggalek. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis dari kami. Sebagai panitia, saya mengucapkan mohon maaf Bapak. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan karena telah hadir di Wisma PGRI Kabupaten Trenggalek, memberikan beberapa patah kata kepada kami para guru. Kami butuh seperti yang tema kita hari ini yaitu PFA ya Bapak ya, Psychological First Aid, karena bantuan itu bukan hanya untuk murid-murid Bapak, bantuan juga dibutuhkan untuk guru-guru dan wali murid. Demikian Bapak, terima kasih. Kami ucapkan selamat jalan, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dampingi kami terus sampai nanti Bapak. Terima kasih banyak. Matur suwun semuanya. Sama-sama. Sehat-sehat Pak Guru, Bu Guru.